Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Wibowo. Saya dari Prodi Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang materi bahasa Indonesia untuk melengkapi tugas UAS saya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bidang-bidang kesalahan bahasa Indonesia. Menurut teori netral, kontak antara B1 dan B2 itu disebut dengan transfer. Transfer itu memiliki beberapa bentuk atau perwujudan, yaitu 1. Error, yaitu kesalahan pembelajar B2 yang diakibatkan oleh adanya transfer negatif. Terdiri atas development error, interferensi, unique error. Apa sih yang dimaksud dengan development error? Development error yaitu error yang sama dengan ketika pembelajar B2 memperoleh B1. Lalu interferensi yaitu error yang berkaitan dengan perbedaan sistem B1 dan B2. Yang terakhir yaitu unique error, yaitu error yang tidak mirip dengan development dan inferensi. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu facilitation atau penunjang kemudahan pembelajar B2 yang diakibatkan oleh transfer positif. Yang ketiga, avoidance, yaitu penghindaran bentuk tertentu oleh pembelajar B2 karena bentuk tersebut dirasa menyulitkan dirinya. Yang keempat, over generalization, yaitu penggeneralisasian yang berlebihan dari suatu kaidah. Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap pembelajar bahasa kedua atau yang sering disebut dengan B2 itu akan senantiasa mengalami kesalahan. Yang jadi permasalahan sekarang adalah bidang-bidang kesalahan apa sajakah yang dialami oleh pembelajar B2. Lalu kita langsung masuk ke sumber kesalahan berbahasa. Ada dua sumber utama penyebab kesalahan berbahasa, yaitu interlingual dan intralingual. Apa sih perbedaan interlingual dan intralingual? Yang pertama yaitu interlingual adalah bahwa kesalahan itu disebabkan oleh adanya kontra antara dua bahasa. Kontra antara dua bahasa akan mengakibatkan adanya transfer. Sedangkan yang kedua yaitu intralingual. Intralingual adalah bahwa kesalahannya pembelajar B2 itu disebabkan oleh kerumitan sistem B2 itu tersendiri karena ketidaktahuannya. Lalu kita masuk ke bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2. Yang pertama yaitu kesalahan bidang fonologi. Kesalahan bidang fonologi merupakan kesalahan terjadi karena pembelajar B2 salah dalam pengucapan. Kesalahan pengucapan tersebut dimungkinkan karena si pembelajar terinterferensi logat B1-nya atau bahasa daerahnya. Lalu berikutnya itu kesalahan bidang leksikal. Kesalahan bidang leksikal merupakan kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lain. Lalu berikutnya yaitu kesalahan pada bidang morfologi. Kesalahan pada bidang morfologi biasanya terjadi karena morfem-morfem tertentu pada B2 ada yang ditinggalkannya atau diganti dengan morfem B1. Lalu yang terakhir yaitu kesalahan pada bidang sintaksis. Kesalahan pada bidang sintaksis ini dimungkinkan karena pengaruh B1 atau interlingual, atau mungkin juga karena faktor dalam B2 itu tersendiri, intralingual. Lalu kita masuk ke materi efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Faktor utama agar seorang pemimpin itu mampu menggerakkan orang lain, terutama bawahannya, adalah bahasa. Dalam kaitannya dengan fungsi bahasa, berikut ini diuraikan beberapa fungsi bahasa.
Yang pertama yaitu fungsi bahasa informasi. Fungsi bahasa informasi bertujuan agar seseorang kepala desa atau pemimpin disegani oleh masyarakatnya. Maka pemimpin itu harus mampu menyampaikan informasi. Lalu berikutnya yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif adalah bahasa yang didaya gunakan untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau halayak ramai dengan maksud dan tujuan tertentu. Lalu berikutnya yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif berfungsi agar seseorang pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja bersama guna mencapai kemajuan bersama. Lalu berikutnya yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis berarti bahasa berfungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan peran. Fungsi estetis biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra, namun fungsi estetis pun dapat pula diwujudkan dalam bentuk lain. Yang terakhir yaitu fungsi fatis. Fungsi fatis, bahasa ini sangat diperlukan agar pembicara pemimpin diperhatikan oleh bawahannya atau minimal orang yang mendengarkannya. Lalu kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu psikologi kalimat. Pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa itu merupakan lambang dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Fungsi bahasa diantaranya adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk berpikir. Psikologi kalimat. Psikologi kalimat terbagi menjadi 3, yaitu kalimat berputar-putar, kalimat tidak gramatikal, kalimat menyakitkan hati. Lalu kita masuk yang ke pertama yaitu apa sih kalimat berputar-putar? Kalimat berputar-putar yaitu seseorang yang apabila berbicara kalimatnya berputar-putar sehingga pendengar mengalami kesulitan untuk menangkap inti pembicaraannya. Lalu yang kedua yaitu kalimat gramatikal. Makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kalimat-kalimat menyakitkan hati. Kalimat-kalimat menyakitkan hati adalah seseorang yang apabila berbicara kalimat-kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa seseorang tersebut mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya benar. Lalu kita masuk ke materi penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital. Yang A, huruf kapital pada huruf pertama awal kalimat. Yang B, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama orang dan julukan. Yang C, huruf kapital pada awal kalimat dan petikan langsung. Yang D, huruf kapital pada huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Yang E, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama gelar. Yang F, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkatan, nama instansi atau nama tempat. Yang G, huruf kapital pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang H, huruf kapital pada huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Yang I, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Lalu yang J, huruf kapital pada huruf pertama nama geografi. Yang K, huruf kapital pada nama negara, lambang, badan, organisasi, atau dokumen. Lalu yang terakhir yaitu huruf kapital pada judul buku, judul karangan, judul artikel, judul makalah, judul majalah, dan nama surat kabar. Lalu penggunaan huruf miring terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama huruf miring pada judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Lalu yang kedua yaitu huruf miring untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat.
Yang C, huruf miring pada kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Lalu penggunaan huruf tebal. Yang pertama yaitu huruf tebal untuk membuat penegasan. Yang dimaksud huruf tebal untuk membuat penegasan yaitu tulisan yang sudah dicetak miring dapat pula ditebalkan pada bagian tertentu untuk membuat penegasan. Lalu yang kedua yaitu huruf tebal pada bagian karangan, judul buku, bab, atau subbab. Penebalan huruf dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penulisan angka, akronim, dan pemisahan kata. Penulisan angka dan bilangan. Angka yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah angka Arab atau angka Romawi. 1. Bilangan dalam teks. Bilangan yang berada dalam teks dapat dinyatakan dengan suatu atau dua kata dituliskan dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat. Bilangan yang terletak pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika bilangan itu terbentuk lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah. Lalu yang ketiga, angka pada bilangan besar. Yang dimaksud angka pada bilangan besar yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagai dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, yaitu angka pada satuan ukuran dan nilai uang. Yang dimaksud adalah angka yang dipakai untuk menyatukan satuan ukuran, panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang tetap ditulis dengan angka walaupun dapat dinyatakan dengan tidak lebih dari dua kata. Yang kelima adalah penulisan bilangan tingkat. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan 3 model. Model pertama ditulis dengan menggunakan angka Romawi, angka Latin, dan menggunakan huruf dengan catatan tidak boleh melebihi dari 2 kata. Yang keenam adalah penulisan bilangan untuk nama geografi. Yang dimaksud adalah bilangan yang digunakan untuk menuliskan unsur nama geografi adalah bilangan dalam bentuk huruf. Lalu, penulisan singkat dan akronim. Penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Lalu, berikutnya yaitu penulisan singkatan pada nama lambang, pemerintah, dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi. Lalu berikutnya yaitu penulisan singkat kata yang bukan nama diri. Lalu berikutnya yaitu penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Selanjutnya, penulisan singkatan yang terdiri atas 2 huruf. Selanjutnya yaitu penulisan lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang. Lalu yang terakhir yaitu penulisan akronim nama diri. Lalu selanjutnya yaitu penulisan bentuk yang dipisah dan atau dirangkai. Yang pertama penulisan imbuhan, yang kedua penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata, yang ketiga yaitu penulisan bentuk terkait yang melekat pada kata yang berhuruf awal kapital. Yang keempat yaitu bentuk maha yang diikuti kata turunan. Yang kelima yaitu bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan. Yang keenam yaitu penulisan gabungan kata. Yang ketujuh yaitu penulisan gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Yang kedelapan yaitu penulisan gabungan kata yang mendapatkan awalan atau akhiran. Yang kesembilan yaitu penulisan gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran secara bersamaan. Yang ke-10 yaitu penulisan gabungan kata yang sudah padu. Lalu yang terakhir penulisan kata depan, di, ke, dan dari. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu penggunaan tanda baca. 1. Penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik digunakan saat yang A. Penggunaan tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Yang B. Penggunaan tanda titik pada angka jam, menit, dan detik. Yang C. Penulisan tanda titik dalam daftar pustaka. Yang D. Penulisan bilangan, ribuan, atau kelipatannya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma pada unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan. Yang
B yaitu tanda koma sebelum kata penghubung. Yang ke C yaitu tanda koma pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang ke D yaitu tanda koma pada kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Lalu yang ke E yaitu tanda koma pada kata seru dan sapaan. Yang ke F yaitu tanda koma pada petikan langsung. Yang G yaitu tanda koma pada nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah. Yang ke H yaitu tanda koma pada daftar pustaka. Lalu yang ke I yaitu tanda koma pada petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Lalu yang ke J yaitu tanda koma dalam catatan kaki atau catatan akhir. Lalu yang ke K yaitu tanda koma pada nama orang dan singkatan gelar akademis. Yang ke I yaitu tanda koma pada angkatan desimal atau di antara rupiah dan sen. Yang ke M yaitu tanda koma pada keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang terakhir yaitu tanda koma pada keterangan yang terdapat di awal kalimat. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, atau seni ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Bentuk-bentuk karya ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bisa artikel dan yang kedua yaitu bisa makalah. Lalu sifat-sifat karya ilmiah. Yang ke A adalah kelogisan karya ilmiah dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam karya ilmiah itu. Suatu pernyataan dapat dikatakan dapat diterima oleh akal sehat jika pernyataan itu dapat dipahami dan diterima oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Yang ke B yaitu kesistematisan karya ilmiah adalah ketersusunan dan ketertataan karya ilmiah itu berdasarkan urutan tertentu sesuai dengan konvensi. Yang ke C yaitu keobjektifan karya ilmiah merupakan sifat khas yang harus dimiliki oleh karya ilmiah itu. Sifat objektif ini meliputi dua hal, yaitu berdasarkan fakta dan data. Yang D atau yang terakhir yaitu ketertataan karya ilmiah merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Karya ilmiah yang tidak tertata dengan baik akan menyebabkan keterbacaan karya itu menjadi rendah. Sekian dari presentasi materi saya. Bila banyak kesalahan atau banyak penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.